Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini tema kita hakim yang adil dan kasih. Hakim atau hakim lembaga peradilan itu dimulai di zaman Musa sebetulnya. Jadi Musa sampai dengan sebelum dimulainya raja begitu. Dan sebetulnya kenapa sampai ada hakim? Karena bangsa Israel hidup di dalam penuh ketidakbenaran, tidak sungguh-sungguh, suka bersungut-sungut dan selalu mencoba lari dari Tuhan begitu. Lalu banyak persoalan yang timbul dan ada pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang dipilih oleh Musa untuk menjadi hakim yang ngurusin persoalan-persoalan umat waktu itu. Dan terus sampai pada zaman raja-raja. Nah, pagi hari ini saya mengambil belum bisa. Saya mengambil satu bagian dari firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 3, mari kita 1 Raja-Raja 3, maaf. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Kita akan membaca bersama-sama beberapa ayat ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanya pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita ini cerita yang sudah sering atau sudah pernah kita dengar, begitu ya. Kisah yang menarik sekali di mana Raja Salomo waktu itu, ya ini mungkin kasus pertama yang menarik begitu. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, mulai dari ayat 16, di situ disebutkan 2 orang wanita ini, 2 orang wanita sundal atau prostitusi begitu. Jadi perempuan yang punya anak tapi nggak jelas bapaknya siapa. Dua-dua ini perempuan yang kasus begitu. Bukan orang yang dikenal di masyarakat dengan orang yang baik begitu. Jadi kalau sampai 2 orang ini bisa sampai kepada raja, ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Kasus ini sampai naik ke ini raja ya. Nah, ini petikan beberapa hal di balik dari kasus ini. Yang pertama, selalu ada kasus ketidakadilan. Jadi di sepanjang Alkitab kita lihat ada banyak ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu dimulai dari manusia itu sendiri. Tidak adil pada waktu Allah sudah memberikan segala sesuatu bagi Adam dan Hawa, dan dia melanggar perjanjian itu. Jadi waktu Adam dan Hawa dikasih tahu, semua yang ada dalam taman ini boleh kau makan, kecuali yang di tengah-tengah itu jangan. Sekali kau makan, mati. Dan yang melanggar pertama kali ketidakadilan Allah itu adalah manusia. Yang membuat manusia sebetulnya akhirnya mati semua. Harus masuk ke neraka begitu. Nah tapi kalau kita lihat ini, ketidakadilan yang terjadi ini menjadi menarik karena ya itu tadi, 2 perempuan ini bukan perempuan baik-baik begitu. Sebetulnya ini mau menggambarkan tentang manusia yang memang bobrok. Jadi seperti kita ini sudah sebetulnya prostitusi di hadapan Tuhan. Kita sudah selingkuh di hadapan Tuhan. Kita seringkali memikirkan hal yang sendiri ketimbang apa yang Tuhan kehendaki. Kita bukan cinta kepada Tuhan sungguh-sungguh, tapi lebih banyak cinta kepada yang lain. Yang sebetulnya membuat Tuhan berduka untuk itu.
Nah, selalu kasus ketidakadilan dimulai dari manusia sebetulnya, bukan dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua, ada kasih sejati versus kasih palsu, begitu. Nah, ini yang kita lihat dari dua orang ini. Ada yang seorang ibu yang betul-betul ngebela anaknya, lebih baik anak itu hidup deh, saya nggak dapat, tapi anak itu jangan mati. Si satu ibu ini. Ya udahlah, kalau akhirnya diputuskan oleh hakim mesti dikasih ke ibu yang sebetulnya bukan ibunya itu, ya udah apa boleh buat, tapi jangan bunuh, kira-kira begitu. Tapi yang satu, wah lebih baik matiin aja. Saya juga nggak ngerti kenapa. Kalau kita lihat ya di dalam percakapan ini, perempuan yang ngomong silahkan itu dulu, silahkan jangan dibunuh, itu ngomong duluan. Kalau perempuan ini diem aja misalnya, atau bilang ya terserah kalau perempuan itu ini atau apalah kata-kata lain, tapi bukan penggal begitu. Mungkin masih panjang ceritanya begitu ya. Lain kalau perempuan yang ini penggal dulu, tapi baru perempuan yang satunya bilang, nggak apa-apa jangan dibunuh. Anak ini biarkan hidup begitu. Berikan kepada ibu itu misalnya seperti itu. Nah ini saya pikir pergumulan di dalam keputusan itu seringkali nggak gampang. Sebab kasih sejati versus kasih yang palsu itu agak mirip-mirip. Makanya kenapa di dalam perjalanan pelayanannya Tuhan Yesus seringkali bilang hati-hati banyak serigala berbulu domba begitu atau iblis yang berjubah malaikat seperti itu. Artinya memang mirip-mirip. Kasih yang sesungguhnya dengan kasih yang main-main itu seperti mirip-mirip. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan anak Tuhan yang palsu mirip-mirip. Biarkan ilalang dan gandum itu sama-sama tumbuh. Suatu saat nanti ilalang akan kelihatan begitu. Tapi perlu waktu seringkali. Nah saya lihat ini waktu perempuan itu kenapa bisa sampai dua perempuan yang sebetulnya dibuang dari masyarakat ini bisa sampai ngadep raja. Itu sebetulnya yang menarik. Di dalam kisah hidup kita nggak layak kita yang mestinya di neraka ini bisa sampai kepada Bapa di surga. Ngadep ke Bapa di surga. Memohon pengadilan atau peradilan atau keadilan dari pencipta alam semesta ini. Sebetulnya mirip-mirip seperti itu. Tapi kita lihat itu dimungkinkan oleh Kristus. Jadi kita lihat waktu ada kasih sejati dan kasih palsu itu nanti kita mesti belajar seperti apa sebetulnya yang Tuhan inginkan. Yang ketiga perlu data tetapi juga hikmat. Jadi hakim tanya kan seperti juga pengadilan apa fakta yang mau disampaikan pihak lawan satu dengan pihak yang lain yang menuntut misalnya. Masing-masing ngasih argumentasi. Lalu dari situlah hakim memutuskan seperti apa. Nah sebagai hakim yang adil dan kasih kita lihat Raja Salomo menunjukkan kelasnya. Dan ini yang sebetulnya nanti kita mesti belajar sebetulnya seperti apa. Nah tetapi waktu kita lihat nggak cukup dengan data seperti tadi. Kalau misalnya perempuan tuh ngomong duluan yang yang bukan ibu aslinya ini. Saya ikut aja atau apapun begitu ya. Lalu baru ibu itu mungkin lain lagi ceritanya. Tapi kita lihat bahwa di dalam apapun kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus kebohongan dan lain-lain, tetap ada tertinggal sesuatu yang menjadi tanda. Jadi kalau memang hatinya jahat, biar gimana mau palsu apapun, ujung-ujungnya akan kelihatan. Seperti tadi ilalang dan gandum, suatu saat akan kelihatan tuh ilalang dan bukan gandum. Meskipun waktu berangkat sama-sama mirip-mirip begitu. Di dalam perjalanan waktu akan terjadi itu dan akan terbukti. Tetapi tetap sebagai hakim perlu hikmat. Perlu ada hal yang orang lain gak lihat. Dan saya yakin ini kasus pasti lama. Maksudnya bukan kasus yang baru terjadi langsung ngadep raja. Mungkin RT-nya udah ngurusin dulu, kagak bisa naik ke RW, naik ke lurah, camat, wali kota barangkali. Kalau enggak bagaimana bisa ngadep ke raja? Kagak mungkin petugas keamanan ini. Karena ini kasus besar. Dan mungkin belum pernah ada sebelumnya. Kasus bayi yang diperebutkan oleh dua orang ibu yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita lihat bagaimana Raja Salomo memutuskan ini, sampai akhirnya bisa bilang, itulah ibu yang sesungguhnya begitu ya, bukan ini. Ini saya pikir kita lihat bagaimana Allah yang adil itu di dalam memilih kita sebetulnya. Yang keempat, apa yang kita lihat dari kasus ini? Raja Salomo dengan keputusannya. Raja Salomo memutuskan, sebelum memutuskan dia sampai bilang ambil pedang. Wah ini kan gak gampang juga kan.
ambil pedang kalau ujung-ujungnya nggak ada yang mau ngomong. Masa mesti benar-benar dipenggal? Dan raja itu kan kalau ngomong mesti dikerjain. Kalau dia ngomong penggal bayi ini, mesti dilakukan. Nah kalau perempuan itu dua-duanya diem misalnya. Wah itu nggak gampang ya. Jadi menjadi pemimpin atau orang yang dipercaya untuk menjadi seorang hakim apalagi, itu betul-betul bukan hanya otaknya perlu pinter, tetapi perlu ketajaman hati, ketajaman feeling. Atau kalau kita ngomong secara Alkitab, hikmat dari Tuhan, pengertian kebenaran Tuhan yang menguasai cara berpikir kita. Nah itu yang membedakan hakim yang benar dengan hakim yang gak benar. Hakim yang memutuskan atas dasar kepentingan tertentu dan hakim yang memutuskan betul-betul karena mencari keadilan atau mau menunjukkan kebenaran. Dan di sini kita lihat Raja Salomo luar biasa dengan keputusan yang bijak itu. Saya sendiri coba baca ya, terus saya tutup keputusan terakhir meskipun udah tahu. Saya mau ngapain sih kalau ada orang dua perempuan lalu di depan saya berebut apa? Saya bisa tuh menyampaikan kata-kata itu gitu ya. Atau apa yang saya mau gali? Atau apa akhirnya keputusan? Karena nggak bisa kemana-mana lagi, udah raja topnya. Mesti diputusin. Nah ini yang kita lihat, Salomo memang Tuhan berikan hikmat khusus di dalam memimpin bangsa Israel sesuai dengan doanya sendiri. Begitu ya. Nah ini petikan di dalam kasus ini mengenai hakim yang adil dan yang kasih itu. Di dalam keadilannya ada kasih yang sungguh-sungguh dipikirkan oleh ini. Jadi hak seorang ibu memiliki anaknya itu nggak boleh diganggu gugat ceritanya. Nah ini memang nggak sederhana itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita ini lagi ya. Nah kita apa yang bisa kita belajar dari kasus ini? Yang pertama, keadilan dan kasih Allah itu 100%. Apa maksudnya? Allah kalau dibilang adil, Allah dibilang kasih, itu masing-masing 100% dan 100%. Tapi bagaimana supaya tidak bertabrakan? Karena seringkali waktu kita mengadili sesuatu, ada yang rasa tidak dibela kan begitu. Tidak memperoleh keadilan. Memang di bumi ini susah karena yang menjadi hakim adalah orang berdosa juga. Itu bedanya waktu kita berhadapan dengan Allah. Makanya kita bersyukur kita punya Allah yang hidup yang kita bisa berdoa langsung. Kita nggak perlu seperti dua perempuan sundal itu mesti ngadep ke raja. Raja juga orang. Dalam hal ini Raja Salomo yang Tuhan memang berikan hikmat khusus. Tetapi pada waktu kita berhadapan dengan di bumi ini sehari-hari, kita sulit untuk menemukan hakim yang betul-betul adil dan kasih itu. Artinya di dalam penghukumannya pun clear begitu, setimpal. Tetapi di dalam keputusannya betul-betul membela kebenaran. Memang tidak ditunjukkan di sini perempuan yang bohong itu akhirnya seperti apa. Akan dihukum atau enggak, kita enggak dapat itu lebih lanjut begitu ya. Tetapi yang pentingnya bahwa si bayi itu kembali kepada ibunya yang sebetulnya. Nah itu keputusan yang paling hebat. Nah waktu bikin keadilan dan kasih ini kita lihat bahwa Tuhan di dalam hidup menunjukkan seperti apa yang seharusnya. Waktu Adam dan Hawa akhirnya harus mengalami kematian dan seluruh keturunannya termasuk kita harus masuk ke neraka, pilihannya gak ada kesempatan untuk selamat sebetulnya. Oh sebab itu waktu kita tahu ada Kristus datang ke dalam dunia di hari Natal seperti demikian, itu yang luar biasa. Itulah keadilan dan kasih Tuhan. Adil kenapa? Ada seorang yang tulis di Facebook, saya siap untuk masuk penjara 3 tahun menggantikan Ahok, dia bilang. Boleh gak seperti exchange seperti gitu, waktu kita di bumi bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah jangan masuk neraka anak saya, biarlah saya aja yang masuk neraka. Nggak bisa. Semua orang termasuk anak kita juga masuk neraka kok. Nggak ada seorang pun yang berhak untuk gantiin orang lain di dalam kasus berdosa kita. Nggak ada seorang pun yang bisa ngampuni orang lain dengan diri kita. Atau orang lain sesama manusia, nggak ada. Oh, sebab itu perlu manusia Kristus yang datang ke dalam dunia yang tak bercacat dan tak bernoda itu. Domba yang tak bercacat dan bernoda itu. Domba anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Oleh sebab itu kita lihat keadilan Allah membuat orang harus masuk neraka. Harus dihukum mati. Nah itu yang dikerjakan. Tetapi di dalam kasihnya Allah mau menyelamatkan manusia. Caranya gimana? Mau gak mau kirim anaknya. Oh itulah keadilan Allah yang 100% dan kasih Allah yang 100%. Dia tidak rela, tidak merelakan atau
menghalangi anaknya yang harus dikorbankan karena untuk menyelamatkan manusia. Kemarin di dalam kebaktian Natal Pemuda saya cerita, beberapa waktu yang lalu juga pernah kita lihat bagaimana alam semesta ini kan. Berapa besarnya bumi ini dibanding galaksi Bima Sakti. Gak ada artinya, seperti pasir. Tapi di dalam yang seperti pasir ini ada miliaran orang. Galaksi Bumi Sakti dibanding alam semesta ini cuma seperti pasir juga. Jadi bayangkan di dalam yang seperti pasir ada bumi yang kalau di dalam alam seperti pasir. Betapa kecilnya bumi ini. Lalu kalau di dalam bumi yang kita anggap besar ini ada miliaran orang, betapa kecilnya kita di dalam bumi yang kecil ini. Tetapi Allah yang luar biasa besar pencipta alam semesta itu rela benar-benar mengecilkan dirinya sampai jadi bayi. Membatasi dirinya. Kalau mau sejak bayi Yesus bisa bacain kitab Yesaya dari awal sampai akhir, mungkin nggak? Mungkin aja, tapi jadi aneh kan? Orang bayi kok. Nah, Tuhan memperkenankan dirinya sendiri mengikuti proses yang terjadi di alam semesta. Luar biasa. Untuk keadilannya dan untuk kasihnya itu, Kristus sampai harus melewati titik-titik ini. Bapak Ibu yang dikasih Kristus. Kalau kita memikirkan ini ya sebetulnya Natal ini menjadi indah sekali kalau kita betul-betul merenung bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Siapa sih kita ini? Kalau kita lihat di Mazmur 8 misalnya, alam semesta, Tuhan ciptaan, siapa sih kita? Sampai kita boleh memohon sesuatu kepada Tuhan, nggak layak kita. Nggak ada sih. Makanya sebetulnya kalau sampai nanti gereja ribut atau apa, aduh memalukan sekali. Kalau kita sampai mesti selalu ada sakit hati, karena nggak dilibatin, nggak diperhatiin, aduh Tuhan terlalu merhatiin kita, jangan berharap pada manusia. Tuhan terlalu memikirkan kita sampai dari surga turun ke dalam dunia. Jadi kita lihat kasih Allah yang 100% dan keadilan Allah itu jelas ditunjukkan ada dan ada itu. Sehingga pada waktu Tuhan menebus kita, kita pun bisa memiliki kasih yang 100% dan keadilan 100% itu. Seharusnya. Tapi masalahnya kan kita masih ingin pikiran kita sendiri, bukan pikiran apa yang Kristus mau. Nah inilah pergumulan kita. Bagaimana kita berlomba dengan waktu di dalam dunia ini supaya kita menjadi seperti Kristus itu. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Ada standar keadilan Allah. Standar yang seperti apa sih? Kalau kita memikirkan sesuatu di dalam proses keadilan, itu berdasarkan pengalaman kita, pinter-pinternya kita, sekolahnya kita, pengalaman sehari-hari dan dengar-dengar dari orang, apapun. Masukan yang selama ini pernah kita alami dalam hidup, itu menjadi sumber untuk kita mutusin sesuatu. Entah di studi kita, waktu mau cap-cip-cup jawaban multiple choice soal juga sama kan. Kalau kita kagak tahu kira-kira yang mana ya. Wah pakai logika aja. Kalau angka yang ini kayaknya kegedean untuk ini. Kalau ini kayaknya kekecilan, kayaknya yang ini. Akhirnya logika tapi caranya gimana kita nggak tahu. Kebetulan benar misalnya gitu ya. Tetapi itu bukan karena kita benar-benar ahli di situ, enggak. Nah tetapi apa yang standar Allah? Allah dirinya sendiri itulah keadilan. Allah dirinya sendiri itulah kasih. Jadi Allah nggak perlu timbang-timbang dulu seperti kita mikir ini enaknya bagaimana. Enggak. Raja Salomo perlu melakukan itu. Raja Salomo manusia juga. Meskipun dia diberikan hikmat khusus oleh Tuhan untuk itu. Tetapi dia sama seperti kita yang mesti timbang-timbang. Oh sebab itu kita lihat brilliant sekali. Apa yang disampaikan di dalam persidangan dua perempuan sundal ini sampai tercetus belah bayi itu. Wow itu perkara yang gak gampang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat standar Tuhan itu adalah sebetulnya kembali kepada firman-Nya. Jadi kalau kita mau, bagaimana kita bisa berlaku adil dan kasih? Balik ke firman Tuhan. Gak ada pilihan lain sebetulnya. Yang ketiga, kunci hikmat Salomo. Mari kita lihat dari 1 Raja-Raja 3 ayat ke-9. Kita mundur ke belakang. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini adalah doa Salomo pada waktu Tuhan tanya, kamu mau apa? Kamu mau apa aku bisa kasih gitu kira-kira. Tapi
dia nggak minta umur panjang seperti Hizkia, dia nggak minta harta yang banyak, enggak. Dia minta dikasih hikmat. Luar biasa. Itu aja perlu hikmat untuk minta itu sebetulnya. Artinya secara manusianya memang udah bijaksana. Tapi ditambah lagi bijaksana dari Tuhan, jadi luar biasa memang Salomo ini. Tetapi kita lihat di dalam perjalanan sejarahnya, sekalipun dia bisa punya bijaksana seperti demikian untuk mutus-mutusin perkara, dia sendiri tidak bijaksana dalam hidup. Kepandaiannya, dia kawinin anak raja ini, kawinin anak Firaun ini, dia kawin si ini. Wah, hebat, secara politis hebat kan, semua keluarga besar jadinya, aman. Semua jagain Salomo sebagai raja. Pinter deh, istrinya dengan gundik total 1000 kan. Jadi bayangin aja mau sampai ke kecamatan segala macam, dia punya orang semua kaki tangan. Ceritanya gitu. Betapa nggak aman? Aman semua. Ya dia tinggal setorin aja duit supaya sejahtera, perut kenyang semua udah beres. Itu secara politis luar biasa. Tetapi dia apakah bijaksana dengan itu? Enggak juga. Ternyata hal itu kan bukan sesuatu yang benar begitu. Jadi kebijaksanaan yang bagus apapun ternyata kalau manusia karena bakatnya memang ada dosa, nggak gampang. Apalagi kita yang mohonnya kan, Tuhan berikan saya motor Tuhan. Oh berikan saya mobil Tuhan. Yang ini, Tuhan kalau ini minta ini rumah baru kamar 2 Tuhan. Kasih 1 lagi dong Tuhan. Soalnya tahun depan anak mau tambah 1 lagi nih misalnya gitu kan. Jadi permintaan kita semua yang apa untuk kita. Jadi kita tidak memikirkan apa yang penting untuk orang lain. Nah Salomo memikirkan itu untuk orang lain. Nah kita lihat hikmat Salomo ini betul-betul hikmat yang Tuhan beri karena dia minta. Karena dia minta itu dikasih dulu semua. Ada satu video bagus sekali, seorang dari Amerika ya, di shoot anak-anak kecil. Ini mau Christmas, kamu mau kasih kita mau kasih kado katanya, gitu. Apa? Jadi kamu pengen apa? Ada yang pengen yang perempuan buat boneka Barbie, ada minta apa macam-macam, yang laki ada minta komputer, ada minta laptop, lain macam-macam. Ada minta main-mainan, semua dikasih seperti yang diminta. Tapi di samping itu ada satu kado lagi yang mereka tanya, mama kamu kira-kira perlu apa? Ada yang bilang, mama saya senang perhiasan, mama saya senang coffee maker, mama saya senang apa-apa. Jadi dikasih 2 kado. Wah, ditanyain senang nggak? Oh senang. Anak-anak ini dari daerah yang agak kurang sebetulnya di Amerika Timur. Jadi di daerah New York. Bukan orang yang berada. Jadi senang sekali bisa dapat seperti itu. Tapi terus dikasih tahu sama yang ngasih, oke, tapi begini, kamu cuma boleh bawa pulang 1. Kamu mau pilih yang mana? Wah, semua sulit sekali gitu kan anak-anak ini. Timbang-timbang, mikir-mikir. Akhirnya ditanyain satu-satu, kamu mau mana? Enggak, saya pilih ini. Cincin untuk mama saya. Yang satu lagi enggak, saya pilih ini perhiasan untuk mama saya. Yang kayak gitu semua. Saya pilih coffee maker. Kenapa kamu pilih? Ya, barang-barang ini sebetulnya enggak ada artinya dibanding keluarga. Ada yang ngomong gitu. Manis-manis dah, bagus-bagus jawabannya. Ya, karena mama saya udah bantu saya buat PR apa. Jadi lebih baik saya kasih kado untuk mama saya. Yang lain bilang, ya mama saya udah siapkan rumah untuk kita jadi bisa tinggal dan lain-lain. Mama saya udah baik sekali sama saya. Kenapa saya mesti belain diri sendiri? Saya mau kasih kado untuk mama saya. Waduh, kalau ngeliatin itu ya pengen nangis memang. Cuman saya lagi pikir kalau anak saya yang dites seperti itu jawabnya apa ya gitu. Dikasih gitu anak saya akan pilih yang mana gitu. Biarin papa beli sendiri aja kan. Ini untuk saya kan bukan seperti itu sebetulnya. Tapi pengen dilihat sampai berapa sih hati anak-anak ini untuk mamanya. Wah hebat. Seperti itu. Jadi waktu dikasihin di syuting ya. Wah mamanya sampai nangis begitu ya karena ngelihat itu. Tapi waktu udah selesai anak-anak tuh memutuskan kasih untuk mamanya terus dikasih. Karena kamu memilih untuk mama kamu, maka yang kamu minta pun akhirnya boleh kamu bawa pulang. Waduh jadi happy sekali anak ini. Kalau dia salah ngambil keputusan, misalnya, untuk saya aja mama nanti biar pikir sendiri atau apa, nggak dapat untuk mamanya. Nah kira-kira seperti itu. Saya lihat, mungkin nih belajar dari kasus ini kan, Salomo minta sesuatu yang nggak umum waktu itu. Tapi yang lainnya juga akhirnya dikasih oleh Tuhan. Allah terlalu baik kok, jangan salah minta. Kita seringkali salah minta sebetulnya. Alkitab tulis kita salah doa. Kita doanya untuk diri sendiri.
Kita bukan doa untuk jemaat, kita bukan doa untuk orang lain, kita nggak doakan hamba Tuhan, kita nggak doakan perkembangan kekristenan, enggak. Kita doakan diri sendiri. Mari kita mikirkan ini begitu ya. Bagaimana kita belajar dari kasus ini seperti Salomo. Yang keempat, permohonan yang menjadi berkat. Kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai ayat 14. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 14. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian dia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Kita lihat bahwa apa yang diminta oleh itu diperkenan, memang mimpi ini. Tetapi itulah memang yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada dia. Sampai disebutkan nggak ada yang lain lebih hebat dari dia. Dan itu betul. Hikmat Salomo menjadi pelajaran bagi semua. Oleh sebab itu kalau kita baca Amsal begitu ya, atau kita pengkhotbah misalnya, wow demikian hebat mikirin. Ada apa sih yang hebat di dunia ini? Nggak ada. Seperti menjaring angin disebutnya. Apa sih yang kamu lakukan jauh dari pagi-pagi sampai malam? Capek-capek untuk apa sih kira-kira begitu di pengkhotbah? Wah hebat sekali. Cuman disebutkan satu hal kuncinya. Kalau nggak bersama Tuhan, kamu nggak ada artinya. Poinnya itu aja. Tapi begitu hebat diceritakannya dengan segala yang real. Yang kita hadapi sehari-hari. Itulah pergumulan hidup kita. Dan kita sudah baca kitab pengkhotbah. Tapi tetap aja kita nggak berubah. Secara hikmat kita pribadi kita nggak jadi bertambah. Kalaupun bukan dibilang belum cepat seperti yang diharapin Tuhan lah kali ya. Nah, kita perlu untuk cepat-cepat roba ini. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita. Jadi apa tugas kita? Yang pertama, mari kita jadilah bijak dan jadilah berkat bagi orang lain. Jadi bijak memang gak gampang. Saya sendiri belajar benar-benar ya soal itu ya. Saya untungnya bukan orang yang kolerik murni begitu ya. Jadi bukan yang tipe bagaimana begitu. Meskipun saya suka marah-marah kadang. Gak bijaksana, udah selesai ngomong baru aduh kenapa ngomong itu gitu ya. Mestinya sih jangan gitu. Udah keburu nyakitin hati orang begitu. Gak gampang. Pengen bijaksana sama anak juga gregetan seringkali. Lambat banget begitu. Kok gak mikir seperti ini sih misalnya gitu. Oh pikir-pikir lagi, iya. Ini kan masih anak gitu ya. Meskipun udah gede begitu. Tapi pengalaman masih kurang. Jam terbang masih kurang. Nah, kita dorong supaya jam terbang bertambah. Pengalaman hidup bertambah. Nah kita sebetulnya dalam hari ke hari, kalau kita cermati hidup sebetulnya kita akan nambah pengalaman bagaimana Tuhan menyertai kita. Nah cuman seringkali waktu kita melaksanakan keputusan kita nggak melibatkan Tuhan. Sehingga kita nggak tahu bahwa itu Tuhan sedang ngajarin kita sesuatu. Sehingga kesalahan yang sama kita ulangin lagi. Kesalahan sama kita ulangin lagi. Hal-hal yang sama yang sebetulnya nggak perlu terjadi kita lakukan lagi. Tapi mari kita menjadi berkat untuk orang lain. Bagaimana caranya menjadi orang seperti Raja Salomo? Bagaimana kita menjadi problem solver? Orang yang memberikan jalan keluar bagi orang lain. Ini nggak gampang dan ini yang menarik sekali. Bagaimana kita bisa mengasihi secara murni ngelihat misalnya si ibu ini ya. Seorang ibu itu pasti kalau sungguh-sungguh anaknya dia akan belain. Sehingga terbersit itu di dalam pikiran Salomo. Bunuh aja nanti pasti maminya akan keluar. Yang mana begitu. Jadi itu hal-hal yang sangat tajam. Dan itu pemikiran hanya bisa dengan orang yang betul-betul memikirkan manusia baik-baik. Kalau kita menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama. Tapi kalau kita cuma mengasihi sesama, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Jadilah bijak dan jadilah berkat. Yang kedua, lakukan yang terbaik.
Definisinya apa? Standarnya apa? Kembali ke firman Tuhan. Seperti tadi, siapa hakim yang agung dan adil itu? Atau yang kasih itu? Cuman Tuhan. Kita lihat keputusan hakim tertentu, kita lihat memang adil. Bagus, hebat. Tetapi ada unsur kasih atau enggak di dalamnya kita enggak tahu. Enggak gampang untuk melihat motivasi orang. Enggak gampang tahu isi hati orang. Mengasihi orang lain itu kan kata mulut. Hati betul enggak? Belum tentu. Oleh sebab itu, ini yang mesti kita terus latih di dalam diri.